Selamat pagi, Pak. Izin di sini kami akan menampilkan hasil dari mini riset kami ataupun gambaran umum dari mini riset yang telah kami lakukan. Nah, di sini kami akan mempresentasikan beberapa tujuan dan alasan serta bagaimana cara menggunakan sebuah aplikasi yang telah kami buat. Namun izin perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 4, saya Natalia. Saya Muhammad Alfizul Khairi. Saya Jika Ramadhani. Saya Pratiwi Lubis. Baik Pak, di sini kami mengangkat konsep kami yaitu mengenai materi dari kalkulus diferensial yaitu mengenai turunan. Di sini konsep turunan itu sendiri kami pergunakan untuk membuat sebuah aplikasi yang berbentuk web yang mana tujuannya ini adalah untuk memprediksi pertumbuhan pada tanaman. Nah, selanjutnya untuk bagian latar belakang akan dijelaskan oleh teman kami, Rafli. Kepada Rafli kami persilahkan. Oke, silakan dilanjut teman Rizky. Oke, di sini saya akan membahas tentang latar belakang mengapa kami membuat aplikasi ini. Yang pertama itu karena petani sering kesulitan untuk memperkirakan pertumbuhan dari tanamannya tersebut. Yang kedua itu karena kondisi lingkungan yang sangat mempengaruhi laju tumbuhan. Di kondisi lingkungan itu terdapat suhu, terdapat air, dan terdapat nutrisi. Yang ketiga, informasi pertumbuhan biasanya hanya berdasarkan dari pengalaman, bukan dari data yang real gitu. Yang keempat, tidak adanya alat untuk memprediksi sebuah tinggi tanaman itu secara akurat. Dan yang kelima, pentingnya sistem yang bisa memberi dan memperkirakan panen dari data tersebut. Yang keenam, ada kebutuhan visualisasi agar perkembangan tanaman itu mudah dipantau dan dapat dilihat dengan real gitu, Pak. Yang terakhir, perlunya pendekatan ilmiah untuk mendukung keputusan dari perawatan tanaman tersebut. Oke, slide selanjutnya. Oke, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa tujuan dari kami membuat aplikasi ini. Yang pertama itu menerapkan konsep dari turunan DH per DT pada kasus dari kehidupan yang nyata, Pak. Dari kasus untuk tanaman, Pak. Yang kedua, memprediksi tinggi dari tanaman untuk beberapa hari ke depan atau beberapa bulan ke depan, Pak. Yang ketiga, menilai pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan tanaman. Itu yang seperti saya bilang tadi, Pak, dari suhu, air maupun nutrisinya, Pak. Yang keempat, memberikan tanda-tanda tanaman itu siap panen atau tidak, Pak. Jadi dia nanti di situ memberitahu kapan kita siap panen, kapan kita belum bisa panen ya, Pak. Yang kelima, itu menghasilkan dari visualisasi grafik pertumbuhan. Itu dia nanti ada grafik dari tumbuhan itu sendiri, Pak. Yang keenam, membantu pengguna tersebut untuk mengambil keputusan dan perawatan tanaman tersebut. Dan yang terakhir, untuk menyediakan alat yang praktis untuk mini riset dan pembelajaran dari kalkulus diferensial. Oke, Pak, itu sekian dari saya. Saya serahkan ke moderator. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai pengenalan fitur utama aplikasi akan dijelaskan oleh teman kami Pratiwi. Kepada Pratiwi kami persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan fitur utama dari aplikasi ini. Fitur-fitur di aplikasi ini ada beberapa, yaitu menerima data tinggi tanaman dan menghitung laju pertumbuhannya. Di situ dengan turunan IDH per DT. Di sini juga memodelkan pertumbuhan. Model pertumbuhannya itu linear, eksponensial, dan logistik. Saya jelaskan model linear dulu. Model linear ini pertumbuhan yang konstan setiap hari. Contohnya seperti laju pertumbuhan 33 cm per hari itu akan terus bertambah setiap harinya. Jadi grafik yang akan dihasilkan itu adalah grafik lurus menaik. Di sini cocok untuk tanaman yang tumbuh secara stabil tanpa dipengaruhi faktor lingkungan ataupun kapasitas maksimum. Kemudian itu model eksponensial. Eksponensial sendiri itu pertumbuhan semakin cepat seiring waktu.
Setiap hari dia akan bertambah sampai 2 cm, kemudian 4 cm per hari, ataupun sampai batas maksimalnya. Di situ kurvanya akan melengkung ke atas, itu menanjak. Jadi ini masa ini cocok untuk awal pertumbuhan tanaman yang subur dan tidak terbatas ruang atau nutrisinya. Dan nanti kayak itu adalah logistik. Logistik itu sendiri adalah pertumbuhan cepat di awal, tapi melambat saat mendekati batas maksimum tanaman itu. Nah, di sini kurvanya itu akan membentuk S. Di sini contohnya itu tanaman yang bertambah cepat pada hari-hari awal, kemudian semakin lambat mendekati tinggi maksimum. Ini cocok untuk model pertumbuhan realistis karena menghitung batas biologis tanaman itu sendiri. Nah, di sini fitur yang lainnya itu memprediksi tinggi tanaman beberapa hari ke depan, menampilkan grafik pertumbuhan interaktif, memberikan saran kondisi lingkungan seperti suhu, air, dan nutrisi. Di sini juga menampilkan indikator tanaman siap panen atau masih lama panennya. Di sini juga dilengkapi ikon tanaman otomatis seperti perhitungan berbasis matematika itu sendiri. Nah, itu sekian dari penjelasan saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya kepada Pratiwi. Nah, untuk materi selanjutnya, itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana alur kerja aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi pertumbuhan tanaman ini. Nah, di sini untuk menggunakan web ini kita harus menginput beberapa data-data yang perlu. Nah, pada web tersebut kami telah menyediakan tampilan ataupun tempat untuk memasukkan data-datanya. Data yang pertama yang perlu dimasukkan yaitu jenis tanamannya. Nah, jenis tanaman ini ya itu untuk menentukan apa yang kita mau teliti, tanaman apa. Misal untuk web kami ini kami mengkhususkan beberapa tanaman seperti cabai, tomat, kangkung, wortel, bawang merah, terong, mentimun, padi, kecambah, dan bisa juga sebenarnya untuk tanaman lain. Namun pada kali ini kami memfokuskan pada tanaman yang telah saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya ada metode penanaman. Metode penanaman ini sendiri yaitu bagaimana cara penanamannya. Misal menggunakan benih, tunas, stek, cangkok, ataupun sebuah bibit yang udah memang siap ditanam. Nah, lalu kita memasukkan data dari tinggi tanaman. Tinggi tanaman yang mana tinggi tanaman ini adalah tinggi awalnya dan tinggi akhirnya. Lalu ada selisih hari pengukuran, di mana kita memasukkan data hari awalnya, hari keberapa kita meneliti, dan hari akhir kita meneliti tinggi. Lalu ada masukkan berapa faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungannya yaitu berupa suhu, kelembapan, dan nutrisi harus kita masukkan karena ini mempengaruhi bagaimana aplikasi itu memproses data ataupun memprediksi tinggi tanaman tersebut. Lalu ada model pertumbuhan yang telah dijelaskan oleh teman saya yaitu mengenai logistik, eksponensial, dan linear. Nah, selanjutnya setelah memasukkan beberapa data tersebut, nah aplikasi ini akan melakukan proses perhitungan, di mana proses perhitungannya itu yang pertama yaitu menghitung laju pertumbuhannya, yaitu menggunakan turunan dari data tinggi terhadap waktu dan hasil dalam sentimeter atau per hari. Lalu ada mengolah faktor lingkungan, yaitu memperhitungkan pengaruh suhu, kelembapan, dan nutrisi terhadap pertumbuhan. Nah, selanjutnya yaitu menjalankan model pertumbuhannya, yaitu menggunakan model matematika yang telah dipilih. Nah, untuk hasilnya, dia akan menghasilkan sebuah hasil prediksi sesuai dengan tujuan aplikasi kami, yaitu prediksi tingginya, dan saran-sarannya. Saran sebuah penanaman yang telah kita masukkan tadi datanya. Misal nih, prediksi. Untuk prediksi tinggi itu, dia akan menampilkan sebuah grafik, yaitu memprediksi tinggi tanaman itu di masa yang akan datang, di masa yang kita tentukan sudah prediksi di hari apa dia. Lalu ada saran. Nah, setelah menginput semua ini, dia akan memberikan saran jika perlu, seperti memberikan rekomendasi perawatan seperti penyiraman, pemupukan, dan pencahayaan. Oke. Selanjutnya ada konsep turunan dalam pertumbuhan tanaman. Nah, untuk konsep turunan dalam pertumbuhan tanaman ini, kami menggunakan turunan yaitu mengenai laju perubahan suatu besaran terhadap waktu.
Nah, pada aplikasi ini, misal nih kita memasukkan ataupun sebuah pengguna petani mencatat pertumbuhan tomat, yang dimana adalah pada hari kedua dia meneliti, tinggi tomat tersebut yaitu adalah 8 cm. Lalu di hari ke-6 yaitu 20 cm. Nah, konsep turunan pada aplikasi ini yaitu mengenai delta H dan delta T. Di mana delta H yaitu 20 dikurang 8 ya adalah 12. Sedangkan delta T yaitu waktunya hari menanam yaitu 6 dikurang 2 yaitu 4. Maka untuk memasukkan rumus delta T dan delta H menggunakan rumus DH per DT, di mana 12/4 yaitu adalah 3 cm per hari. Jadi artinya setiap hari tanaman bertambah 3 cm secara rata-ratanya. Nah, di situ akan ditampilkan beberapa grafiknya untuk hasil dari data input yang telah dilakukan pada konsep turunan tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang sebuah pembuatan codingan aplikasi dan sebuah demo aplikasi akan dipaparkan oleh teman kami Zikri. Kepada Zikri kami persilahkan. Oke, terima kasih. Oke, kali ini saya akan mendemonstrasikan ke dalam web, tapi sebelum itu saya akan menampilkan tampilan codingannya. Oke, di sini kami memakai 3 bahasa pemrograman, yaitu yang pertama indeks HTML atau bahasa pemrograman HTML, yang kedua CSS, dan yang ketiga JavaScript. Untuk tampilan websitenya, website yang telah dibuat, di sini ada jenis tanaman. Saya akan memilih contohnya cabai, dan ini di hari awal ini maksudnya adalah hari di saat pertama meneliti. Di sini saya memakai hari kedua, dan yang kedua ada di hari akhir, hari terakhir kali saya meneliti yaitu hari ke-7. Dan ini ada prediksi ke depan, maksudnya adalah saya akan memprediksi 14 hari ke depan ini bagaimana. Dan adapun kelembapan tanah, saya akan memakai kelembapan normal. Metode penanaman saya memakai metode penanaman benih. Tinggi awal, tinggi saat penanaman ataupun saat penelitian pertama kali saya menampilkan 0 cm. Yang kedua, tinggi akhir. Tinggi terakhir kali saya meneliti yaitu 7 cm. Untuk suhu rata-rata saya meneliti sekitar 35 cm misalnya. Untuk nutrisi tanah saya menampilkan hanya sedang aja. Di sini ada beberapa fitur juga untuk menampilkan hasilnya. Bisa ditekan ini, Pak. Di sini akan menampilkan beberapa codingan sesuai dengan perhitungan yang sudah dibuat, yaitu turunan. Yang pertama ada laju ataupun terkondisi 0,941 cm per hari. Ini dianya laju pertumbuhan. Adapun prediksi 14 hari lagi yaitu sekitar 16,09 cm. Kemudian ada model atau logistik, dia ada faktor 0,672 kali. Oke, di bawah ini ada grafik yang menampilkan di hari pertama sampai di hari seterusnya. Di sini bisa dilihat grafiknya seperti turunannya, Pak. Kemudian ada beberapa fitur juga di sini untuk menyimpan, dan ada pun muat dan CSV. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zikri yang telah mendemokan atau menampilkan serta menjelaskan bagaimana web ini dipergunakan. Nah, demikian untuk seluruh pemaparan mini riset kami, Pak. Untuk segala kekurangannya kami mohon saran dan pendapat serta komentar dari Bapak. Untuk itu kami akhiri presentasi hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi, Pak.